bisa juara 2? Padahal Probolinggo ini, kota Probolinggo ini ya begini-begini saja. Jangan dianggap seakan-akan kalau pembangunan itu dalam bentuk fisik. Yang namanya pembangunan itu ya ada berbagai bidang, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama wabarakatuh. saya Agus Salim di NTV di acara Modal Matul. Anda bermodal matul ke NTV, kami usahakan untuk mencari jawaban yang tepat kepada orang yang tepat pula. Nah, beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu kemarin, sempat heboh ya tentang piagam penghargaan sebagai kota terbaik kedua untuk kota Probolinggo. Nah, piagam ini rupanya banyak netizen yang bertanya-tanya ya, kok bisa juara 2? Padahal Probolinggo ini, kota Probolinggo ini ya begini-begini saja. Nah, bersama saya dengan Bapak Ari Suwiknyo, atau saya biasa panggil Pak Tio, sebagai Kepala Bapeda Kota Probolinggo. Betul Pak Tio? Betul, Ya. Mas Agus. Ya. Monggo Pak Tio, dijelaskan kepada masyarakat di netizen bahwa mengapa kota Probolinggo ini meraih kota terbaik kedua pembangunannya, gitu Pak Tio. Nggih, Monggo Pak Tio. makasih Mas Agus. Nggih, alhamdulillah. Perlu diketahui bahwasanya untuk penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2015 yang kebetulan diuji atau dipaparkan pada tahun 2020 awal. Sebenarnya ini telah disampaikan oleh Gubernur di bulan Juni waktu acara musrembang provinsi Juni 2020 kemarin seharusnya kan, yang bulan Probolinggo berada di juara 2. Juara 1 itu Kota Surabaya, juara 3 Kota Kediri. Alhamdulillah kita masuk juara 2 ya. Alhamdulillah. Oke. Perlu diketahui bahwasanya jangan dianggap seakan-akan kalau pembangunan itu dalam bentuk fisik. Enggak lah, yang namanya pembangunan itu ya ada berbagai bidang, Mas Agus. Utamanya ini kenapa Probolinggo dikasih penghargaan ini, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Ya apa sih, kita mulai dari proses perencanaan awal, menyusun dokumen itu kayak apa. Karena ya apapun yang namanya perencanaan pembangunan itu harus selaras antara pusat, provinsi, dan kota. Makanya ada yang namanya RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kota. Hal ini sebagai upaya untuk mengcover janji politik yang tadi disampaikan oleh wali kota dan wakil kota waktu kampanye. Kita kemas dalam bentuk namanya RPJMD. Ada yang namanya janji politik, kita gabung dengan namanya teknokratik, yang dari kajian dari akademisi kita gabung. Kita bahas dengan mitra kita di DPRD, makanya adalah namanya perda tentang RPJMD. RPJMD. Iya, rencana panjang pembangunan jangka menengah daerah. Oke. Iya Pak, betul kata Pak Tio. Pembangunan itu menurut Pak Tio tidak hanya kita membangun kantor apa, tugu apa, jembatan apa, atau fasilitas umum yang lainnya. Ada beberapa pembangunan yang harus dikerjakan oleh pemerintah kota. Salah satunya adalah pembangunan apa Pak? SDM mungkin Pak? Ini kalau lihat dari visi misi Pak Wali, kan ada beliaunya, ada 4 misi untuk mengimplementasikan visi yang disampaikan, yaitu pertama, ya apa sih, membangun sumber daya manusianya. SDM, Kedua, kaitannya dengan infrastruktur yang sebagai ditanyakan masyarakat, tata kelola pemerintahan dan SDM itu, ya termasuk membangun ekonomi. Yang untuk tema tahun 2020 ini kan temanya pembangunan peningkatan sumber daya manusia didukung tata kelola pemerintahan. Ini salah satu tahun pertama Pak Wali dengan Pak Wakil ini yang dapat juara 2 ini Pak. Nah, dapat juara 2 di awal, yang dinilai dulu antara transisi antara eranya Buruk Mini dengan Pak Wali, kan yang dinilai kan 2009. Iya, biarpun visi RPJMD-nya Pak Wali 2019 sampai 2024, tapi kan tetap menjalankan
RPJMD-nya Buruk Mini 2014 sampai 2019. Jadi kita tidak otomatis langsung ngubah Pak Sagus, cuma di perubahan itu hanya menyempurnakan mana-mana yang bisa disinergikan antara RPJMD janji politik yang dibuat oleh Buruk Mini dengan Pak Hatta waktu itu, dengan Pak Wali dan Pak Wakil yang di tahun 2019 ini di pertengahan di perubahan itu. Makanya masuklah di situ. Ya apa kita waktu itu menyusun pendidikan gratis di proses programnya belum sampai di eksekusi. Dan di tahun 2020 sudah dieksekusi total kan Mas Agus. Betul. Ya, gratis termasuk yang lain-lain. Di kami ini kemarin dihargai oleh tim dari provinsi yang mana tim itu berasal dari akademisi, dari ITS, UNER, Brawijaya, dari Trunojoyo, ada 8 orang Mas Agus, bukan dari birokrasi, ada 1-2 dari birokrasi yang nilai ya pasti mau menyusun dokumen yang sesuai dengan mulai dari pusat, provinsi yang selaras. Kedua, dari kualitas dokumennya. Yang ketiga, percepatan mengimplementasikan perencanaannya. Perencanaan itu. Yang keempat, ini yang menarik, dari sisi inovasi. Ada enggak dari program itu yang bisa diinovasi? Utamanya yang ori loh ya Mas Agus, bukan yang duplikat yang dari mana nih itu bukan imitasi ya. Ya. Alhamdulillah kemarin kami dari hal itu kita ngangkat salah satu inovasi yang namanya kampung tematik yang ada di Kecamatan Kademangan. Oke. Nah, ini kan menarik. Di eranya Buruk Mini dan Pak Wali, Habib Hadi, ini kan dua ini sama-sama masih proses Kademangan. Betul. Ya, di terakhir menyerahkan hadiah kan sudah bukan Buruk Mini tapi Pak Wali. Itu kita kemas dalam level kota. Kita lombakan kampung tematik sekota. Oh gitu. Iya, pernah ada kawan perlombaan kampung tematik ya. Sekota itu pernah ada. Pernah diadakan ya. Pernah diadakan. Oke. Makanya dari hal itu tim tidak menilai hasil bangunan belum. Ini kan perencanaan Mas Agus. Tolong ini dimengerti. Jadi di perencanaan saya katakan tadi ya, saya mulai proses perencanaannya, kualitas dokumennya. Percepatan pelaksanaan dari itu, baru inovasi ini sebenarnya kemarin beda lah dilihat dari beberapa kota yang ada waktu itu. Kemudian dari 38 kabupaten kota terakhir kita diseleksi 5 kabupaten 4 kota tahap keduanya. Tahap pertama kan waktu itu kan cek dokumen lapangan baru wawancara tahap ketiga tinggal 9. Dan alhamdulillah kami waktu itu dari kesempatan nomor 8 itu terakhir Surabaya. Menariknya gini, loh kok bisa yang namanya perencanaan itu dari bawah dilakukan oleh masyarakat tersendiri dan didokumentasikan sendiri dan ada hasil dan ada kesinambungan. Yang sangat menarik di situ biaya sendiri Mas Agus. Jadi tidak dari kita. Partisipasi sendiri dari masyarakat. Pak. Biaya sendiri berarti swadaya masyarakat murni. Kampung tematik itu Pak. Kampung masing-masing kampung. Itu ya mohon maaf tidak kapasitas kita bangun yang namanya kampung tematik, bangun apa yang sifatnya fisik, tidak. Ya? Malah yang menarik itu kemarin juara 1 Kampung Dora, Kampung Donor Darah. Surabaya Pak. Yang di kita, yang di Trewung Lor itu kan juara 1 tingkat kota. Itu Kampung Dora. Makanya kan tidak ada sih di mana-mana dan Kampung Dora. Tidak ada toh. Apabila PMI itu membutuhkan darah waktu-waktu Mas Agus, tinggal kontak di Kampung Dora, ngumpulkan masyarakat sana. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih jalan. Kampung Dora Pak ya? Kampung Dora namanya. Di mana tuh Pak? Di Trewung Lor. Nah, nanti bisa dibersani ke sana lah. Siap. Ya nanti bisa. Ada pengurusnya. Alhamdulillah kemarin juga berkembang lagi, tidak kapasitas hanya mengembangkan, ada kegiatan sosial lain yang dari kampung itu dikembangkan lagi itu. Ini yang menarik. Ya di situ kan banyak komunitas, tidak pada satu agama, ras, enggak, bebas Mas Agus. Karena memang untuk menyelesaikan masalah, tadi program menariknya itu kalau lihat dari suatu permasalahan, dipecahkan bersama, dimusyawarahkan bersama, mesti ada solusinya. Kalau yang namanya program dari atas, mohon maaf, dipaksakan kan juga susah untuk diimplementasikan. Apalagi sudah menyangkut partisipasi atau sumbangan dari masyarakat, agak susah. Nah itu Mas Agus ini. Ya, keren. Jadi salah satunya yang terbaik di kota ini adalah Kampung Dora Trewung Lor, Pak ya. Trewung Lor. Jadi Kampung Dora itu bukan ikan ya, tapi kampung donor darah.
donor darah. Nah, ini yang mungkin teman-teman di sosial media baru dengar bahwa ada di kota Probolinggo itu ada namanya Kampung Dora. Itu salah satu kampung yang ikut partisipasi dalam lomba kampung tematik gitu Ya, Pak Tio. Nah, saya bertanya Pak Tio, mungkin mewakili teman-teman, mungkin yang terpikir oleh masyarakat kota ini yang versi pembangunan fisik itu bagaimana Pak Tio? Sebenarnya gini, kalau kita mulai dari perencanaan kan awalnya mulai dari terbawah Mas Agus, ya mulai kita dari kelurahan melalui Musrembangkel, itu kan dari peserta dari utusan dari RT RW Tokomas dan lain-lain. Ini menampung semua menjadi keinginan masyarakat terbawah. Tidak dibagi ada 3 namanya bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang infrastruktur. Infrastruktur. Ya, dari 3 hal yang mau masyarakat tahunya kan kalau pembangunan seakan-akan hanya infrastruktur. Pembangunan itu kan lah, makanya 3 hal. Padahal ada 3 Pak ya. Pada 3. Ekonomi, sosial dan infrastruktur. Betul. Tahunya kalau pembangunan itu seakan-akan kalau tidak bangun ini dalam bentuk fisik ya bukan pembangunan. Bukan, sebenarnya kan lebih yang kalau kita sekarang apalagi kondisi yang sekarang Mas Agus kalau di COVID ini yang memungkinkan banyak kegiatan-kegiatan anggaran pada sosial loh. Empati kita menghadapi ini juga yang namanya pengangguran juga sudah banyak meningkat. PHK juga sudah banyak. Ini kan juga pemerintah harus peduli terhadap keinginan warga juga. Oh berarti ya apa aja tugas pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan sosial pada masyarakat. Betul. Nah, sudah dilakukan Mas Agus. Iya betul. Kurang lebih ada beberapa hampir 90.000 KK toh. Yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun pusat, provinsi dan kota. Itu, Pak, ya dalam bentuk sembako yang kemarin. Ini salah satu yang namanya program pembangunan. Nah, ekonomi mungkin. Ekonominya nanti kemarin kita nyentuh yang namanya UMKM Mas Agus, termasuk pasar murah, termasuk operasi pasar itu yang katakan ini kan juga salah satu pembangunan ekonomi. Kondisi infrastruktur dengan kondisi gini kan tidak mungkin kita banyak yang lakukan, tapi yang sifatnya wajib yang harus kita sediakan kayak jalan. Kalau memang kemarin ada kendala berapa jalan kan sempat rusak karena jembatan yang ada di Kedung Asem itu ambrol kan lewat ke kota Mas Agus. Nah ini kendala juga kita, alhamdulillah ini juga kita koordinasi, insya Allah di tahun 2020 perubahan juga kita benahi lagi termasuk ini kita koordinasi dengan balai jalan yang ada di Surabaya. Ini ada banyak mungkin mana yang bisa dilakukan oleh kota mana oleh pusat mana. Ini gitu Mas Agus ini. Itu bukan tupoksinya PUPR Pak untuk jalan Pak? Untuk fisiknya pelaksanaannya sana, tapi tetap yang namanya perencanaan kota, keseluruhan yang grand kota di Bapeda. Bapeda ya? Iya. Oh gitu kawan. Jadi biar paham ya, kantor besar ini kalau Anda lewat di jalan Soekarno-Hatta, kantor Bapeda di utara jalan, itu tugasnya untuk merencanakan. Jadi berencana begitu. Jadi urusan pelaksanaan fisik itu memang di PUPR Pak ya? PUPR. Nah, kembali ke penghargaan itu Pak Tio. Kota terbaik kedua, apa yang dibawa kota ini untuk ke provinsi Pak Tio? Untuk ikut lomba itulah atau apalah? Sebenarnya gini Mas Agus, kita kan ingin menampilkan bahwasanya kita tidak dipandang sebelah. Kita kota kecil kan Mas Agus, masih ada yang lebih tinggi kayak Malang, Jember, Madiun, kayak Kediri, masih di atas kita. Kita kan kota yang ya mohon maaf Mas Agus agak minggir ke pantai, ya sisi wilayah juga ada lebar, tapi kita untuk mengenalkan pada masyarakat nasional bahkan internasional, potensi kita luar biasa. Kalau kita melihat dari Perpres 80 tahun 2019 tentang strategi pembangunan proyek nasional. Kita salah satu daerah yang masuk di program itu yang termasuk pendukung daripada Bromo Tengger Semeru. Ini kalau dari Perpres itu yang kegiatan-kegiatan proyek fisik yang akan dilakukan di Probolinggo kurang lebih ada 2,4 triliun Mas Agus. Ini kita triliun, kawan. Ini untuk bangun yang namanya pelabuhan. Itu Perpres ya? Perpres pelabuhan. Jadi itu. Perpres itu kawan peraturan presiden betul. Peraturan presiden. Iya, jadi strategi proyek nasional sudah bukan daerah lagi Mas Agus. Bukan daerah lagi. Itu pun nanti anggaran juga bisa dari nasional atau dari swasta ataupun dari yang lain. Kenapa? Tidak mungkin daerah. Tapi kita ada kemenangan di Perpres itu khusus untuk rumah sakit. Rumah sakit baru yang ada di Sumber Pak. Ya, Sumber Wetan dan Karinglor. Iya. Ya, itu
alhamdulillah program daerah kita usulkan nasional di cover oleh Perpres. Seakan-akan proyek ini sudah jadi proyek nasional. Proyek nasional. Ya. Rumah sakit itu Pak Rumah sakit. Kenapa di ACC? Biar tahu juga masyarakat semuanya. Di sini yang namanya Bromo Tengger Semeru yang ke depan akan mengembangkan pariwisata internasional. Kalau orang melihat potensi di Probolinggo, kita punya pelabuhan, Mas Agus. Kita punya stasiun. Betul. Kita punya terminal. Kita juga punya jalan tol. Kita ketahui bahasanya orang yang mau ke Bromo dari orang Eropa ataupun orang Amerika, orang Australia yang melalui kapal laut, kapal kruis, kemarin sampai 28 kali. Kapal pesiar tuh Pak. Pesiar. Itu kan juga wajib lewat di kota, Mas Agus. Mau sadar kemana? Itulah yang harus kita syukuri bahwasanya adanya kota Probolinggo sangat luar biasa. Setelah Hinterland kita sebagai penghubung antara kabupaten yang ada di timur. Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi itu di kita. Makanya termasuk yang ke depan pelabuhannya perikanan pantai ini juga jadikan pelabuhan internasional. PPI itu mau jadikan pelabuhan internasional untuk perikanan pantai. Termasuk pelabuhan yang dikemas yang sebelah barat masuk Pelabuhan Niaga. Ini nanti sebagaimana Bu Gubernur waktu berkunjung ke Probolinggo. Ya, betul. Ini ada 2 investor yang maunya insya Allah ke depan hampir sama dengan di Singapura dengan minus kedalaman 30. Yang sekarang kan baru 16 sampai 18. Ya, 16 Pak. Kalau sudah ke sana insya Allah go internasional, kita mau kayak Surabaya di bawah kita. Ya, kalau bayangkan. Pelabuhan Peti Kemas, Pak ya? Iya, sebelah barat kan Peti Kemas. Iya, ini kan sudah. Kenapa? Keuntungannya, kenapa tidak dibangun di Gresik, di Lamongan atau yang lain? Sisi lokasi, kalau lihat dari keberadaan Pulau Madura, itu kan kita dihalangi. Arus, ombak yang termasuk jadi penghalang lah. Penghalang. Nah, tidak mudah pendangkalan. Sisi kosnya lebih murah dan arusnya juga tidak terlalu kencang. Nah, untuk orang-orang mau pesiar malah kan nyaman untuk bersandar dan lain-lain. Jadi ada untungnya itu Pak. Pulau Madura tuh ya. Kedua, kalau jadi ya ibu kota jadi nanti pindah ke Kalimantan Timur, yang paling dekat akan menyuplai kebutuhannya dari Probolinggo ini. Probolinggo. Iya. Pelabuhan terdekat Pak. Iya. Luar biasa. Ya kan mohon maaf ya, saya mohon maaf pada masyarakat Probolinggo utamanya. Kenapa ini tidak diekspos? Karena ini merupakan proyek nasional Mas Agus, ada pembagian tugas yang jadi kewenangan kita di pemerintah kota rumah sakit. Tapi sisi yang lain nanti menjadi kewenangan dari pemerintah pusat itu Mas Agus. APBN Pak mungkin Pak. Dari APBN, dari swasta, dari BUMN juga masuk. Ini termasuk jogging tracknya untuk kereta api. Nanti kan dua rel dari Surabaya sampai ke Banyuwangi. Nanti tetap lewat di Probolinggo Mas Agus. Tetap harus Pak. Ya, itu juga mau mengembangkan lagi. Perpres 80 mau mengembangkan sampai ke pelabuhan kereta api. Berarti kan untuk ekspor import bahan-bahan yang dari Lumajang, dari Situbondo, Bondowo kan lebih murah lewat kereta api langsung ke sana. Pasuruan juga lebih langsung ke sini. Ini yang sudah dilakukan kayak di Samsung, Batubara kan lewat di sini semua. Iya. Jadi sebenarnya kota Probolinggo ini memang kecil, tapi potensinya sangat besar sekali itu Pak. Ya makanya bahasanya orang kecil indah tuh ya ini Mas. Ya kita doakan lah semoga dipercepat biar kita bisa melihat langsung ya. Tapi tidak mungkin 1-2 tahun lah Pak. Ya, betul. Kalau lihat dari Perpres itu kan targetnya ya sebelum Pak Presiden berakhir kan sudah tuntas Mas. Ini proses itu kan juga ada. Karena memang ya bertahap memang harus dilakukan apalagi kondisi sekarang ini ini semuanya konsentrasi pada sana. Tapi kemarin sempat kami koordinasi ke sana yang sifatnya dari pembiayaan dari swasta tetap jalan Mas Agus. Termasuk dari BUMN, dari KAI ini kan juga tetap jalan. Karena memang sudah terencana lebih matang. Tapi yang lain-lain yang sifatnya untuk perbaikan lingkar utara, infrastruktur masuk lingkar selatan juga masuk, termasuk spam dari nanti antara Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan dari Ronggo Jaluang kan diperbaiki lagi menurut Perpres itu. Iya, betul. Nah, begitu kawan, menurut Bapak Tio bahwa Kota Probolinggo ini rencananya akan dikembangkan pelabuhan internasional di bidang PT Kemas dan PPI Pak ya, pelabuhan pendaratan ikannya, betul Pak ya? Pelabuhan Perikanan Pantai P3 sekarang Mas. Oh sekarang P3. Okay. Pelabuhan Perikanan Pantai yang sebelah timur itu Pak. Timur. Itu nanti akan dikembangkan itu Perpres peraturan Presiden. Jadi
kayaknya tidak mungkin luput lah Pak. Insya Allah. Kalau urusan sama negara. Nah, mungkin begini Pak Tio, diperinci atau diperjelas lagi soal kota terbaik kedua itu Pak Tio. Betul Mas Agus, saya katakan dari awal sebenarnya. Ya pasti daerah itu mampu menangkap atau mampu melihat potensi yang ada di daerahnya, termasuk kita membuat kanal ataupun tempat. Ya pasti nanti kalau program itu seselaras dengan provinsi, kalau kita sudah menyiapkan berarti kan sudah tinggal, kalau kita ada bantuan material atau bantuan uang kan sudah ada rumahnya. Berarti kita kan harus piawai di perencanaannya. Kedua termasuk nasional. Makanya tiap tahun yang namanya tema pembangunan harus selaras. Nasional tema pembangunan apa, provinsi apa, kota harus selaras. Kalau harus sama, ya minimal mendekati. Tinggal ada kearifan lokal di masing-masing daerah harus diangkat. Tidak itu otomatis kan berbeda, Pak. Ya, otomatis tidak harus berbeda. Ya. Intinya gini, ada kearifan lokal yang ada potensi lokal di daerah itu kan tidak mungkin dibuat general sama se-Indonesia Raya. Betul. Tapi intinya sama. Arahnya sama, tapi ada hal yang menarik di daerah masing-masing mesti ada. Kita mungkin tidak mungkin harus sama dengan yang daerah tanpa punya laut, Mas Agus. Ya. Kayak Bondowoso kan tidak punya laut, punya gunung gitu. Ya, kayak Probolinggo kota tidak punya gunung kan, gitu lah. Itu loh. Malang tidak punya. Malang kota kan tidak punya laut. Kediri. Gitu. Nah, itu kan peran Bapeda di mana Pak? Peran Bapeda nih Pak untuk urusan kampung tematik itu Pak, yang akhirnya meraih juara 2 itu Pak. Memang gini, sekarang dari awal kita akan melihat sebenarnya mengukur sejauh mana sih partisipasi keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaannya. Kan kita punya indikator, punya tolak ukur di Bapeda nih Mas Agus. Ya. Nah, ini peran Bapeda di situ. Oh, masyarakat ini ternyata memusyawarahkan sendiri untuk menyelesaikan masalah sendiri, dibuatlah yang namanya kampung tematik. Nah, kenapa masalah di situ? Ya waktu itu bisa katakan kayak di Telung Lor kan kawasan perumahan. Ini waktu itu ada masyarakatnya, ada yang sakit, perlu darah, itu kan ada kendala. Akhirnya masalah kan Mas Agus, dimusyawarahkan orang masyarakat itu. Masalah ini apa solusinya? Ya Pak, kalau kita membangun yang namanya kampung donor, yang juga kita tidak butuh kemana-mana. Mungkin kita juga bisa bantu yang lain. Ibu terbukti betul, bisa bantu yang lain kan, bisa menyuplai ke PMI. Kedua, kegiatan ini kan juga dibiayai sendiri oleh masyarakat. Tidak dari kita. Bukan APBD Pak ya? Bukan APBD. Bayangkan. Ketika partisipasi ikut serta ini kan tidak semua orang mau Mas Agus. Betul. Ya pikiran, tenaga, biaya, semuanya kan untuk seorang situ. Betul. Ternyata berdampak betul. Nah, kalau kita sharingkan dengan sisi kemanusiaan kan luar biasa. Luar biasa. Bapeda Seman punya ukuran itu. Makanya lomba di kampung tematik itu kita ukur dari keorisinal dari perencanaannya, rencana idenya itu. Kedua, partisipasi masyarakat sejauh mana sisi finansialnya, tenaga, biaya. Ketiga, pendokumentasiannya Mas Agus. Keempat, keberlanjutan dari sisi ekonomi berdampak enggak ke masyarakat situ. Nah, ini 4 hal inilah yang kita lakukan. Itu sudah ada tolak ukurnya semua. Itu ada juri masing-masing Pak? Juri masing-masing kita pakai independen semua Mas Agus. Ini Bapeda, ada yang dari Bapeda. Kemarin dari teman-teman media, saya ajak. Dari peduli lingkungan, saya ajak. Dari USED, IWAS itu saja tentang masalah sanitasi dan air bersih. Satunya dari pelaku konstruksi saja. Kalau memang ada kampung tematik bangun-bangun selokan biar tahu nilainya wajar enggak kalau itu dinilai segini kan orangnya tahu. Kalau kita kan Bapeda ya mengkoordinir itu kita rapatkan Pak, ada paparan waktu itu. Presentasi masing-masing dipertahankan betul adanya, kita dokumentasi, kita floor ke masyarakat, uji loh. Uji publik dulu, dari 10 besar tak suruh uji pilihan masyarakat mana yang dengan berbagai kampung itu Pak. Iya. Alhamdulillah kemarin kan kita ngajak teman-teman radar untuk mempublish itu. Ada animo, ada yang namanya ada juara yang secara pilihan masyarakat. Nah, itu juga mempengaruhi kita. Oh, ternyata ini masyarakat nilainya ini, ternyata sudah yang butuh masyarakat, ya kita tambahkan nilainya di ini gitu. Oh gitu. Nah, prosesnya ke Jawa Timur gimana sih Pak? Makanya kita dokumentasikan tadi. Kita dokumentasikan, setelah itu kita dicek ke lapangan, itu baru saja dipresentasikan ke sana lagi, baru di sini lagi melihat, apa yang dipresentasikan betul. Oh begitu. 2 kali ke sini. Iya. Dari dokumen itu dilihat. Foto ada kan kita ngirim video Mas aku video sama foto, cek
Iya, kalau Probolinggo kalau bukan. Di mana? Lalu dilihat. Dan itu kita diajak sana untuk presentasi. Cek lagi ke sini untuk menentukan itu. Disampaikan oleh tim kota, ternyata betul. Waktu saya ngajak Pak Camat Kademangan. Iya. Ini untuk mempresentasikan, untuk menjawab ide-ide yang muncul awal dari mana. Tanyakan juga oleh tim. Oh. Itu dinilai Pak, ide awal. Iya. Apa imitasi apa benar? Kedua, apa dari atas atau dari di bawah? Itu Pak. Itu menarik Pak, menarik. Menarik. Kalau jenengan mungkin agak ke sana ya. Yang namanya Kampung Ardi, itu yang namanya dulu kolam renang zaman Belanda. Nih, di wilayah Kademangan, di Sumber Ardi itu. Sumber Ardi. Itu kan diberdayakan kembali. Dibuat yang namanya kolam, dibuat rekreasi, dibuat untuk air bersih kan kan luar biasa itu loh. Nah, itu salah satu tugas kantor Bapeda itu Pak ya. Nah, kita kan menghargai masyarakat, komunitas. Kalau punya ide, kenapa tidak harus kita berdayakan, kita angkat. Tugas pemerintah kan itu Mas Agus. Ya, masyarakat punya ide ini dibiarkan yuk, apalagi ada pemerintah. Betul. Nah, kalau ada pemerintah untuk menampung yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat, kita nilai secara ilmiah, kita kaji, luar biasa, mari kita angkat. Ke depan pun insya Allah tahun 2020 kita akan ikut lomba lagi. Dengan yang lain gitu loh. Dengan tema yang lain. Tema yang lain yang seselaras dengan nasional atau provinsi, dan inovasinya insya Allah sudah pengalaman kemarin harus lebih baik gitu loh. Oh. Nah, yang presentasi ke provinsi Pak? Kepala Bapeda. Jenengan itu. Iya. Itu harus bersaing dengan siapa Pak? Yang terberat menurut kemarin sebenarnya kan kita ketahui bahasanya kabupaten Banyuwangi kan secara nasional udah banyak. Kebetulan Banyuwangi kemarin yang presentasinya Pak Anas. Bupati. Ya. Keren, yang Pak. Surabaya kemarin kepala Bapedanya sendiri. Dan memang sudah gudangnya prestasi nasional dan internasional. Alhamdulillah kita tidak kalah. Prestasi sisi pendokumentasian, inovasi. Memang ada celah-celah kemarin secara perencanaan kita lebih baik, dokumentasi lebih baik, cuma ada inovasinya lebih baik Surabaya. Surabaya apa itu Pak? Kemarin Surabaya kebetulan kan mengangkat masalah sosial. Ya pasti yang memberdayakan Putrajaya ataupun Doli itu sekarang berkembangan sisi agama, ada Islamic Center, sisi ekonomi ada nama UMKM, sisi sosial ada penampungan orang-orang lansia, anak-anak jalanan ditampung semua itu kan dahsyat, itu bahkan internasional Mas Agus penghargaan iya itu menang. Tapi secara nasional kemarin juri tidak milih Surabaya tapi milih Semarang. Internasional. Nasionalnya. Iya. Surabaya kalah. Semarang apa Pak? Semarang kemarin saya belum sempat lihat apa yang diangkat, tapi kemarin hanya laporan aja. Tapi insya Allah ada waktu nanti kegiatan apa sih kok menarik Semarang sama Jogja sama Salatiga kemarin 1, 2, 3-nya itu. Itu menariknya. Sebenarnya kota-kota ini sudah tidak asing lagi. Jogja kan tidak asing lagi, lagi. Kalau yang Salatiga ini hampir sama dengan Probolinggo. Betul. Sama, tapi mudah-mudahan kita nanti ada waktu bisa ke sana. Untuk ya pas ada kegiatan kemana mampir sebentar kan. Sepenting kan rohnya, inovasinya tuh Mas Agus. Iya, yang penting memang inovasinya. Iya. Kalau sudah hasilnya jadi, orang-orang menganggap remeh biasanya. Betul. Tapi yang menimbulkan inovasi yang luar biasa itu Pak. Ya betul. Inovasi yang pro rakyat Mas Agus. Betul. Kenapa saya pro rakyat? Betul-betul inovasi ori dari orang Probolinggo itu loh Mas Agus. Dan berdampak pada masyarakat untuk ekonomi dan sosial utamanya itu. Jadi begini kawan, pembangunan itu kembali lagi ya saya jelaskan, pembangunan itu ada pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan apa? Sosial budaya. Nah, jika memang saat ini Kota Probolinggo tidak bisa membangun seperti yang Anda harapkan, membangun apa, mall apa dan lain-lainnya. Nah, karena terkait dengan pendanaan corona Pak, mungkin begitu Pak. Refocusing kemarin Pak. Betul, refocusing kemarin memang juga kita harus menjalankan ini amanah dari pusat juga. Kita tidak mungkin amanah pusat 35% harus refocusing arahnya ke sana. Apalagi yang memang secara internasional dan nasional ya harus kita lakukan itu. Jadi secara bertahap tetap yang namanya di program ini akan kita lakukan di tahun 2021 sampai berikutnya. Tetap kita lakukan yang kemarin sempat tertunda Mas Agus. Kenapa harus dilakukan? Karena sudah masuk di RPJMD. Ada janji politiknya kan, harus disampaikan. Janji masyarakat, kenapa enggak? Ini kendalanya. Ini kan musibah non alam.
kan tidak bisa di musibah sedunia nih. sedunia non alam kan, Non ya, alam. tidak bisa dianggap remeh Mas Betul. Agus. Karena tidak nampak juga. Kalau bencana alam kan nampak. Ini tidak kasat mata Mas. Jadi memang harus konsentrasi ke sana. Nggih, Ya nggih. alhamdulillah lah Kota Probolinggo bisa meraih juara 2 di bidang apa itu Pak? Pembangunan Ekonomi bukan Pak? bukan pembangunan daerah. Pembangunan daerah. Ya 3 sektor tadi, 3 bidang tadi dinilai Mas Agus ini. Jadi begitu kawan. Jadi biar paham bahwa pembangunan itu bukan bangun sesuatu ya, tapi harus bukan ada maksudnya ada yang lain lah yang harus dibangun oleh pemerintah daerah Kota Probolinggo maupun pemerintah daerah kota yang lainnya. Kan begitu Pak tugas Bapeda. Nah, saya ulang lagi termasuk Kampung Dora di Trenggalor. Dora kawan, donor darah. Nanti kita akan survei ke sana, kan keren. Nah, mungkin kasih contoh Pak untuk kota-kota yang lain yang ikut jadi saingan kita lah. Apa Pak tematiknya Pak? Ya kemarin ada beberapa hal saya katakan memang gini, kadang-kadang gini Mas Agus, bukan cuma inovasinya, keselarasan mulai perencanaan sampai ke inovasinya harus nyambung. Harus nyambung ya. Iya. Wah itu yang. Ini yang kadang-kadang ada yang bagus secara kayak kemarin Kampung Warna-Warni Malang. Tapi kan sisi keselarasan dengan perencanaan dari awal kan tidak matching, kan tidak bisa juga. Tidak menang. Udah masuk Pak ya? Tidak masuk. Udah masuk. Lah iya. Sama. Kan sudah dikenal di mana di TV ya. Joko Yudan Pak. Joko Yudan ada. Masuk di kegiatan-kegiatan TV swasta juga masuk ngiliput kotaan Kampung Warna-Warni Malang. Betul ya. Tapi kan yang dilihat di itu kan satu kampung Mas Agus. Lepas Probolinggo semua kampung Mas Agus, bayangkan. Itu menariknya. Itu menarik. Kearifan lokalnya di situ. Berarti kan bukan cuma di Malang satu kampung Warna-Warni itu. Di kita kan semua kampung yang ada di Kota Probolinggo itu ada. Ada tematiknya. Makanya di lomba per kelurahan, per kecamatan baru mewakili ke kota. Kan kemarin ada 29 kelurahan. Wakili yang terbaik di masing-masing kelurahan di lomba lah di kota. Dan semuanya ada dada yang sama. Hebat toh? Ya tematik ya keren. Dari 29 itu yang masuk berapa Pak? Yang kemarin kan kita nilai ada sampai harapan 3, ada 6. Ada 6. Ya. Juara 1 kemarin Trenggalor, Kampung Dora. Juara 2 tuh Kampung Seni di Jati. Juara 3 itu tidak salah Riri. Yang 4 itu tidak salah yang di Cirebeng di Pakistaji, kampung apa namanya. Dan yang 1 daerah apa lagi tuh? Ada 6 Pak, harapan Mas Agus. Ini kan menarik. Ya. Semuanya tidak sama. Yang penting kayak Kampung Seni. Sampai sekarang hidup toh. Hidup Pak. Lebih ramai lagi kan. Iya. Bisa melayani online toh. Ayo. Jadi makanya teman-teman ojo Facebookan aja. Jadi Anda perlu keliling kota santai-santai sore atau pagi lihat perkembangan kota, kan begitu Pak Tio? Betul. Dari pemerintah sebenarnya sangat senang Mas Agus dikritisi, apalagi kritik membangun. Saya senang sekali. Biar apa? Kita tidak terlalu terbuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau ada masukan dari bawah luar biasa. Apalagi membangun itu sangat diinginkan oleh pemerintah. Ya konstruktif lah. Betul. Jadi boleh kritik tapi konstruktif lah. Jadi membangunnya. Jadi mengisi kritikan dengan ide-ide yang baru, kan begitu Pak? Jangan kritik terus potong lari, enggak boleh, enggak membangun namanya. Nah, yang terakhir Pak Tio, menurut Pak Tio sendiri, bisakah Kota Probolinggo itu di atas dengan kota-kota besar yang lainnya soal inovasi itu Pak? Kita kemarin inovasi, kita juga pernah yang namanya masuk nasional 99 secara nasional yang namanya salah satu pengolahan jamban keluarga arisan jamban keluarga yang ada di Wonasih, Kecamatan Wonasih, dan yang di bawah Kemah Wonasih itu bersanding secara nasional. Termasuk kemarin kita juga secara ke provinsi ini juga mewakili Katembangan. Jadi pelayanan administrasi online langsung. Contoh gini, ini rencana mau saya angkat nanti di tahun 2020. Masyarakat di salah satu RT
ke Pak RT menggunakan gadget ini, perlu apa, Pak RT mengoreksi, Pak RW, Pak Lurah, langsung camat, langsung ke masyarakat, bisa di print sendiri. Ini akan terjadi. Ini sudah jalan di Kecamatan Kademangan. Itu keren tuh Pak. Sudah jalan, makanya insya Allah kalau masih ada kegiatan, mudah-mudahan COVID ini tidak menghalangi provinsi untuk mengadakan ini saya angkat nanti Mas. Dan ini akan diimplementasikan pada kecamatan yang lain. Betul-betul dengan kondisi yang sekarang gini ini, yang tidak harus bertatapan layanan pada masyarakat, sangat membantu sekali. Sekarang contohnya di Kecamatan Kademangan, non biaya, gratis semua Mas Agus. Kecuali yang disyaratkan oleh undang-undang dan aturan. Nanti sudah tidak berhadapan langsung. Jadi ini merinding saya mendengarnya bahwa inovasi ya. Jadi orang Kademangan cukup WA RT atau lurah. Ada aplikasinya Mas Agus. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Terus ke camat ke Pemda, baru masyarakat sendiri bisa menyetak sendiri. Menyetak sendiri. Nah itu kan inovasi yang luar biasa lah di zaman-zaman sekarang ini. Nah ini ada pertanyaan sedikit Pak di sosial media. Saat ini keramaian di kota terpusat di satu wilayah saja. Bagaimana rencana pembangunan ke depan supaya keramaian tidak hanya di satu wilayah saja, tapi merata ke wilayah kota bagian selatan, timur, barat, dan yang lainnya. Dari Muhammad Edi Suseno, ini rumahnya Python tapi mungkin punya perumahan di sini. Monggo Pak Tio. Oke, alhamdulillah, makasih Mas. Oke. Mas Muhammad ya. Muhammad Edi Suseno. Edi Suseno. Alhamdulillah pemerintah kota telah merubah rencana tata ruang wilayah Mas Agus. Ini sebagai fondasi untuk pembangunan. Tadi peruntukannya selima wilayah kecamatan ini sudah sesuai. Contoh untuk tahun di RT RW kita nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan RT RW kita yang sebelumnya. Wilayah selatan ini kita akan membangun pertama rumah sakit sudah proses pelelangan. Ya. Kedua pasar agro. Nah ini di mana Pak? Rencana tempat antara kecamatan Kedupa ataupun Wonasih. Tapi selatan semua Mas Agus. Selatan. Ini bisa terintegrasi dengan pasar hewan, termasuk ada wisata sambil berujul, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain nanti kita banyak arah ke sana. Termasuk pasar ini agro, Pak ya? Pasar agro. Oke. Sudah masuk di Perpres tadi kan tadi ya, Mas Agus lah. Termasuk tadi sudah dibaca Mas Agus. Termasuk kita juga akan memberdayakan dengan namanya nanti sekarang lagi kita boomingkan lagi anggur Mas Agus. Wonasih mana itu Pak? Di wilayah selatan. Ini sudah dididik oleh Pak Sudiman. Termasuk mangga sudah ada, teman nanti anggur. Ini ada 4 palidita anggur, nanti kita akan kembangkan. Ini sudah semuanya sesuai dengan peruntukan tanahnya. Oh, okay. Kawasan industri, kenapa sekarang ditarik ke wilayah utara? Di daerah Pantura ataupun di sekitar laut, pelabuhan, kan enak. Tidak terlalu banyak menghambat kegiatan-kegiatan yang lain. Yang dulunya di wilayah yang namanya selatan, pernah dekatnya rumah sakit ada industri, kita pindahkan ke selatan. Termasuk yang di Pilang, yang dulu kan banyak industri, ini sudah kita kurangi, kita arahkan ke sana. Ke utara Pak? Ke utara. Ini sebagai kita menyelaraskan dengan proyek nasional. Oh gitu. Nah, nasional selaras, iya, nasional punya rencana, ada kawasan industri di wilayah utara. Dekat pantai, kanan ada pelabuhan. Pelabuhan Peti Kemas. Iya, nanti kan murah, ada pergudangan. Iya, murah ya. Masuk provinsi juga itu. Termasuk flyover Ketapang. Kemarin sempat ditanyakan oleh Bappenas, termasuk PU dan provinsi. Insya Allah akan tidak lanjut lagi. Tapi kita nanti dari tol in-out-nya Laweyan, langsung ke utara di Ketapang ada flyover sampai nanti ke pelabuhan. Kita tidak ganggu jalan kota. Ini sudah sebenarnya agak lama, tapi ini kita hidupkan kembali. Alhamdulillah masih selaras. Jadi proyek nasional yang kemarin ditangani oleh Menteri Perhubungan, Mas Agus. Jadi flyover Ketapang itu menyambung antara in-out tol di Laweyan dan langsung ke pelabuhan. Okay. Nah, itu dinamakan selaras karena ada proyek nasional di Pelabuhan Peti Kemas. Begitu Pak ya? Jadi kayaknya insya Allah pasti terjadi tuh kawan. Karena saya baca tadi di perpresnya, peraturan presiden ada. Nilai-nilainya juga ada. Nah itu jawaban dari pertanyaan Mas Edi Suseno. Kalau ini yang terakhir Pak, juara satunya kota mana Pak? Kalau juara duanya kota Probolinggo yang kayak begini, bagaimana
juara satunya penasaran ya, sumpah dari Mahendra Arif. Nah, saya sebutkan tadi bahwa pembangunan bukan hanya fisik. Jadi ada pembangunan tiga tadi, ekonomi, infrastruktur, dan apa lupa saya Pak? Sosial budaya. Sosial budaya. Nah itu pembangunannya. Nah alhamdulillah Kota Probolinggo juara dua. Yang juara satu mana Pak? Surabaya. Surabaya. Jadi Mas Hendra juara satu Surabaya. Nah kalau soal pembangunannya ya pasti kalah lah. Pembangunan fisik pasti kalah lah kita dengan Malang, Jember, Madiun dan Kediri dan macam-macam Pak ya. Makanya saya tadi agak condong kenapa kita banyak sekarang anggaran di biaya sosial budaya Mas Agus. Sosial budaya ini ada 3 hal yang menarik kan. Sebenarnya masalah pendidikan, kesehatan dan masalah sosial. Di Probolinggo paling banyak sekarang kan ini Mas Agus. Ya apa kita bisa menggratiskan pendidikan? Ya apa kita bisa menggratiskan kesehatan untuk semua warga sekota Probolinggo? Itu termasuk pembangunan Pak? Ini pembangunan sumber daya manusianya, bidangnya sosial budaya. Ya apa kita memberikan sembako pada semua kakak sekota? Itu kan salah satu upaya kita menyelaraskan bukan hanya pembangunan fisik dalam bentuk bangunan, tapi pembangunan yang sifatnya sosial budaya dan ekonomi. Ini harus selaras, makanya kayak ekonomi ini kan bisa bangun pasar agro, pasar baru dan yang lain-lain nanti kan ke sana Mas Agus. Ini ekonomi termasuk. Nah, 3 hal ini harus selaras, harus seimbang, harus maton dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Probolinggo. Masa kalau di Probolinggo mau bangun mall kayak di Tunjungan Plaza, siapa yang mau beli Mas Agus? Iya. Udah ada yang beli kawan. Ya bukan daya beli masyarakatnya daya belum. Belinya belum. Masih belum. Ya, tapi ke depan harus ke sana. Harus ada. Iya. Ya contohnya ada supermarket besar lah di kota ini yang Giant sudah tutup kawan. Ya mungkin daya beli masyarakat kota dan kabupaten juga kurang bagus untuk bagi mereka begitu Pak. Jadi jangan sampai pembangunan itu sia-sia kan begitu Betul. Pak Rio. Yang sudah. Jadi pertanyaan sudah saya jawab semua, termasuk dari Angelina EV nih. Terbaik dalam bidang apa Pak? Kayaknya sampah masih di mana? Oh iya Pak, ini ada pertanyaan. Terbaik dalam bidang apa Pak? Sudah disebut tadi ya. Kayaknya sampah masih di mana-mana. Nah, tanya sampah, kebetulan Pak Tio ini dulu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Monggo Pak. Terima kasih Mas Agus. Saya bukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mas Agus. Saya dulu pernah di Kapit dengan Pak Putih. Oh iya maaf. Di Kapit. Ya. Nanti Pak Tapi Putih, kan DLH Pak. DLH. Intinya gini, yang namanya masalah sampah ini bukan masalah cuma lokal. Internasional juga sama, ada sampah. Cuma di kita perlu ada hal yang menarik. Apa sih yang bisa memungkinkan mata rantai sampah tidak semuanya ke TPA. Makanya salah satu kampung tematik Rere, itu ada kampung daur ulang. Jadi memutus mata rantai pengolahan sampah di skala rumah tangga yang menjadi sumber kurang lebih 40% sampah itu berasal dari rumah tangga. Nah, ini bisa terputus, makanya ada namanya kampung Rere. Di Ketapang, Pak. Di Ketapang daur ulang itu. Iya. Memang ya mohon maaf sekali lagi pada masyarakat mungkin ya sementara ini masih melihat ada di mana-mana sampah. Bukan di mana sebenarnya ada berapa titik lah Mas Agus. Kayak kalau di TPS itu masih mungkin. Tapi sekarang sudah luar biasa. Lihat di pasar-pasar tinggal di pasar baru aja. Di pasar Kontol kan sudah ada TPS di situ. Iya, ada. Termasuk di alun-alun sudah ada TPS di situ. Ada. Termasuk di beberapa tempat juga ada. Kenapa? Kita akan meningkat lagi pelayanan pada masyarakat. Utamanya apa? Penggunaan konvektor. Mobil untuk truk sampah yang sudah secara mekanik sudah diangkut truk biasa, tidak kebal-kebal kemana-mana. Kalau di infrastruktur kan ditekan, dilipat, baru ditaruh, dikelola lah yang ada di TPA. Ini sebagai upaya kita. Yang di jalan, lagi-lagi kita belum sampai maksimal sampai ke wilayah selatan Mas Agus, tapi di jalan tertentu sudah ada. Ini mudah-mudahan juga banyak relawan Mas Agus. Karena gini, ada hal yang menarik, ada relawan Kalibanger. Ada. Nah ini kan maksudnya kan luar biasa. Andai kata bukan cuma kali, jalan-jalan masyarakat mau nyapu, tidak usah di mana lah, di depan rumahnya lah diambil, selesai masalah ini, selesai. Jadi memang urusan sampah bukan urusan hanya pemerintah aja. Ya, semuanya peduli Mas. Jadi semuanya harus peduli. Saya jangan membuang sampah sembarangan, itu sebagai bentuk peduli membantu pemerintah. Karena sampah memang penyakit ya, ini bahaya. Nah, demikian percakapan saya dengan
Pak Tio sebagai Kepala Bapeda Kota Probolinggo terkait dengan piagam juara 2 kota terbaik. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. NTV